Fight atau The Great Doctor merupakan drama Korea yang sedang tayang di Indosiar. Sebenarnya Indosiar sudah sempat menayangkan drama Korea ini di tahun 2012. Drama Korea ini menceritakan tentang seorang dokter wanita dari masa modern yang terjebak di masa lampau untuk mengobati istri dari Raja Goryeo yang sedang sekarat. Alur ceritanya sendiri ditulis langsung oleh Song Jin-na, sedangkan untuk sutradaranya adalah Kim Jong-hak. Film ini dibintangi oleh artis-artis populer Korea, diantaranya aktor tampan Lee Min Ho yang pernah bermain drama Korea The Hair, The Legend of the Blue Sea, dan yang terbaru tahun 2020 drama Korea The King Eternal Monarch. Kisah awal drama Korea Fight menggambarkan cinta antara seorang prajurit dari zaman Goryeo dan seorang dokter wanita dari masa depan. Cinta mereka melampaui ruang dan waktu. Raja Gongmin yang dibintangi Ryuk Baek-hwan yang disandra di Yuan atau Tiongkok untuk waktu yang lama menjadi Raja Goryeo atau Korea. Ia menikahi Putri Nogok yang dibintangi Park Se-young yang merupakan Putri Yuan. Dalam suatu perjalanan ke Goryeo, rombongan tinggal di sebuah penginapan. Pembunuh kemudian masuk ke penginapan dan menyerang kelompok mereka. Selama perjalanan, leher Putri Nogok ditebas oleh pedang seorang pembunuh. Jang Bin yang dibintangi Ville merupakan dokter paling terkenal di Goryeo, menyatakan bahwa ia tidak dapat menyelamatkannya. Jika Putri Nogok meninggal, Yuan akan mengambil alih Goryeo sepenuhnya. Pengikut Raja Gongmin meminta Raja Gongmin untuk pergi berdoa di gunung dekat sumber cahaya mistis. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat lampu misterius berputar-putar seperti pintu masuk ke ruang hampa. Pengikut Raja Gongmin mengatakan kepada Raja bahwa lampu yang berputar-putar sebenarnya portal di mana mereka dapat mengambil dokter besar dari langit. Raja Gongmin kemudian memberi tugas Choyong untuk memasuki portal dan mengambil dokter yang hebat. Setelah masuki lampu berputar-putar mistis tersebut, Choyong menemukan dirinya di bawah undang-undang di sebuah kuil. Ketika ia meninggalkan pekarangan kuil, Choyong bingung dengan pemandangan yang aneh. Dia melihat bangunan modern, orang-orang kontemporer, dan mobil. Choyong kembali ke kuil yang sebenarnya yang merupakan daerah desa tradisional di tengah Seoul sekarang dan melihat seorang biksu lewat. Choyong bertanya kepada biksu tersebut di mana ia dapat menemukan dokter hebat. Biksu tersebut memberitahu Choyong bahwa di gedung Cheoks terdekat tempat diadakan konvensi medis, ia dapat menemukan dokter hebat di sana. Choyong berjalan ke gedung Cheoks dan berjalan ke area konveksi medis. Ia kemudian memasuki ruang seminar dan melihat seorang wanita berbicara kepada audiens yang besar. Wanita tersebut adalah Dr. Yong En-so yang dibintangi Kim Hae-sol. Choyong percaya bahwa ia adalah dokter hebat dalam pandangannya. Choyong dengan cepat menyeretnya keluar dari ruang konversi dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Choyong kemudian melihat Dr. Yong En-so berjalan melalui ruang pertemuan di monitor CCTV yang ditempatkan di dinding di ruangan interogasi. Choyong kemudian menyerang penjaga keamanan dan berjalan kembali ke lantai pusat konvensi. Setelah memberikan seminar, Dr. Yong En-so berjalan melalui lantai pusat konvensi, memeriksa peralatan bedah terbaru yang dipajang. Choyong kemudian muncul di depannya dan memintanya untuk pergi bersamanya, sehingga ia dapat mengobati seseorang yang terluka parah. Yo Eun-so menolak untuk pergi dengan pria yang berpakaian seperti seorang prajurit dari zaman kuno. Choyong belum yakin apakah ia adalah dokter yang hebat. Ia mengeluarkan pedangnya dan memotong leher seorang pria di dekatnya. Choyong memerintahkan Yo Eun-so untuk menyelamatkan pria itu. Yo Eun-so sangat ketakutan dengan tindakan Choyong, tetapi naluri dokternya mendorongnya untuk menyelamatkan nyawa pria tersebut. Choyong kemudian yakin bahwa Yo En-so memang dokter yang hebat dan bahwa ia dapat menyelamatkan Putri Nogok. Pada saat ini, polisi menyerbu ke lantai aula dan menggait Choyong dan Yo En-so. Choyong kemudian memanggil kekuatan mistiknya sendiri untuk sepenuhnya menyiapkan petugas polisi di sekitar mereka. Choyong membawa Dr. Yo En-so kembali ke kuil di mana portal waktu ada. Dalam perjalanan ke sana, Yo En-so memohon Choyong untuk membiarkannya pergi, tetapi Choyong bersumpah pada hidupnya bahwa jika ia menyelamatkan Putri Nogok, dia akan membiarkannya kembali. Ketika mereka keluar dari portal, Choyong dan Dr. Yo En-so berdiri di depan Raja Gongmin, bawahannya dan pasukan Choyong. Mereka semua pergi ke penginapan tempat Putri Nogok hampir mati. Itulah awal cerita dari drama Korea ini. Misi yang awalnya hanya ingin mengobati Putri Nogok akhirnya menjadi petualangan yang sangat menarik di negeri masa lalu. Dalam kisah akhir drama Korea ini menceritakan bagaimana Choyong yang berdiri berhadapan dengan Kichul dan meminta seseorang memberikan pedang padanya.
Daeman kemudian menyerahkan pedangnya kepada Choyong dan menyuruh semua orang untuk mundur. Ia berniat melawan Kichul sendiri. Lalu Choyong menyuruh Yong Seok membawa Gongmin keluar dari aula istana. Gongmin dan Chong Seok khawatir melihat Choyong yang bahkan terlihat kesulitan mengangkat pedangnya. Gongmin meminta Wodachi membantu Choyong, tetapi Choyong melarang seorang pun mendekatinya. Kichul melangkah untuk mendekati Gongmin. Choyong langsung mengayunkan pedangnya dengan susah payah. Kichul memungut pedang dari lantai. Sekali lagi ia berhasil menjatuhkan pedang Choyong. Choyong kembali memungut sebuah pedang dari lantai. Ia bertanya mengapa Chong Seok tidak pergi juga. Gongmin mengatakan tidak mau pergi meninggalkan Choyong. Kichul berkata ia akan membunuh setiap orang di istana hingga ia mendapatkan Eunso. Choyong berkata hal itu tidak akan pernah terjadi. Ia pun memegang pedang dengan kedua tangannya. Kichul mengejek keadaan tangan Choyong. 1 hingga 2 kali Choyong gagal menahan pedang Kichul, dan yang ketiga kalinya Choyong berhasil menahannya. Kichul yang kaget membuatnya menjadi lengah. Choyong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus menyerang Kichul hingga pedang Kichul patah. Dayang Chol menghampari Eunso yang sudah sadar. Hal yang pertama ditanyakan oleh Eunso adalah Choyong. Dayang Chol berkata Choyong pergi ke istana karena terjadi sesuatu. Kemudian Dayang Chol bertanya apakah Eunso baik-baik saja karena semalaman Eunso demam tinggi. Eunso kemudian berkata ia merasa sedikit pusing dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Sekarang ia merasa lega, begitu pula dengan Dayang Chol. Dayang Chol berkata semalaman Choyong berada di samping Eunso. Eunso tahu Choyong juga merasa takut. Dayang Chol memeriksa dahi Eunso, demamnya sudah hilang dan nadinya berangsur normal. Eunso menangis dan Dayang Chol memeluknya, tapi nyawa mereka masih terancam. Hua So-in dan Eumja menerobos masuk istana untuk mencari Eunso. Untunglah Daeman melihat mereka dan memperingatkan para Wodachi. Sementara itu Choyong meminta izin pada Gongmin untuk membunuh Kichul. Gongmin mengatakan bagaimanapun juga Kichul adalah bagian dari rakyatnya. Selain itu Gongmin juga teringat pada kakak Kichul yang adalah permaisuri Wan. Ia ingin mereka hidup berdampingan. Kichul berkata awalnya ia berpikir Gongmin adalah raja lemah, tetapi ia mengakui Gongmin adalah seorang politisi. Ia berkata kepada Choyong kalau Choyong seharusnya tidak mengabdi pada raja seperti itu. Gongmin terlihat kesal. Ia tahu Kichul sedang berusaha mengadu domba dirinya dan Choyong. Choyong teringat pada tuduhan raja terdahulu yang akhirnya menyebabkan kematian gurunya. Choyong berkata sekali lagi apakah Gongmin akan membiarkan Kichul hidup. Gongmin nampak ragu, dan sempat ia menjawab. Kichul tersenyum. Ia pun berkata bahwa ia telah cukup mengulur waktu dan keluar begitu saja dari aula istana. Choyong terkejut, berarti sejak tadi Kichul sedang mengulur waktu. Ia memerintahkan agar tak seorang pun menyerang Kichul lalu berjalan menyusulnya. Para Wodachi di luar istana berusaha menghadang si tangan api dan pemuda suling, tetapi mereka bukan tandingan kedua orang kejam ini. Hwa So-in melihat Daeman lalu mengikutinya. Daeman memperingatkan Eunso dan Dayang Chol mengenai kedatangan Hwa So-in dan Eumja. Dayang Chol buru-buru membantu Eunso berdiri, tetapi terhambat. Hwa So-in masuk menemukan Eunso. Daeman melawan Hwa So-in agar Eunso bisa melarikan diri bersama Dayang Chol. Walaupun bukan tandingan Hwa So-in, Daeman berusaha mati-matian agar Hwa So-in tidak bisa keluar menyusul Eunso. Hwa So-in membuka sarung tangannya dan memegang leher Daeman dan membakarnya. Dayang Chol tak tega meninggalkan Daeman. Ia menyuruh Eunso melarikan diri sendirian. Seorang Wodachi menemukan Eunso. Ia mengajak Eunso keluar dari markas Wodachi karena Eumja sedang menyusulnya ke sana. Wodachi itu akan membawa Eunso ke dalam ratu. Eunso mengikuti Wodachi tersebut. Daeman dan Dayang Chol tidak mampu mengalahkan Hwa So-in. Hwa So-in sedang berjalan keluar ketika tiba-tiba Daeman menahannya. Hwa So-in mengulurkan tangan apinya yang segera disambut oleh Daeman yang memegang handuk basah untuk meredam api. Kedua tangan Hwa So-in dipegangi oleh Daeman. Dayang Chol memanfaatkan kesempatan itu untuk menikam Hwa So-in dari belakang. Hwa So-in pun roboh dan tewas. Daeman meminta Dayang Chol segera menyusul Eunso. Benar saja, Eunso dimasukkan ke kereta yang berisi Yokgak. Yokgak membuat Eunso pingsan. Wodachi gadungan membawa kereta meninggalkan istana. Eumja menemukan Hwa So-in telah mati di kamar Choyong. Ia pun marah dan ingin membalas dendam. Daeman pergi melapor kepada Choyong kalau Eunso telah menghilang. Walau terkejut mendengar Eunso hilang, Choyong sempat memeriksa leher Daeman yang terbakar. Mengetahui Daeman telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Eunso, Choyong mengusap kepalanya. Nogok menemui raja.
Tepat saat itu, Doci menemukan kotak berisi peralatan Huata di lantai ruang kerja Gongmin. Gongmin mengira peralatan tersebut milik Iunso, tapi Nogok tahu itu bukan peralatan yang sama. Buku diari Iunso juga telah ditemukan. Mereka mengkhawatirkan Choyong dan Iunso. Gongmin telah memerintahkan agar Choyong menunggu karena tidak ingin Choyong berkeliaran tak tentu arah. Sedangkan Nogok mengkhawatirkan kondisi Iunso. Gongmin berkata Choyong telah meninggalkan Iunso untuk melindunginya. Nogok berkata Gongmin juga telah melakukan hal yang sama untuknya. Gongmin telah membawa orang dari langit untuk menyelamatkan nyawanya. Gongmin meminta Nogok memberitahukannya sekarang, tetapi Nogok berkata ia akan mengatakannya saat Gongmin merayakan sesuatu. Dolci tersenyum melihat keduanya. Gongmin tersenyum lebar. Nogok memegang tangan suaminya dan memintanya untuk memikirkan Iunso dan Choyong. Gongmin pun langsung menurut. Choyong menemukan Dayang Choi termenung sendirian di kamarnya. Dayang Choi berkata Iumja pasti telah membawa mayat Hua Suin. Tidak mungkin Iumja membawa Hua Suin dan Iumso bersamaan. Pasti ada yang membantu. Choyong menanyakan keadaan Iumso. Dayang Choi berkata keadaannya masih lemah karena demam semalaman. Lalu menanyakan bagaimana dengan racunnya. Dayang Choi berkata Iumso telah sembuh dari racun. Choyong berbalik pergi. Dayang Choi kemudian bertanya di mana Choyong akan pergi. Ia berkata Yang Mulia telah memerintahkan agar Choyong menunggu. Choyong mengambil pedangnya dan langsung menemui Gongmin. Gongmin berkata ia telah memerintahkan pemeriksaan di seluruh kota hingga perbatasan. Choyong yakin mereka membawa Iumso ke gerbang langit. Iumso terbangun di suatu tempat. Ia kaget saat melihat Iumja sedang menghunus pedang ke arahnya. Iumja ingin tahu siapa yang telah membunuh Hua Suin. Iumso berdiam diri. Ia hendak menjawab tapi lidahnya membeku. Untunglah Kicul datang dan memerintahkan Iumja menyingkirkan pedangnya. Kicul duduk di hadapan Iumso. Ia bertanya apakah Iumso sedang sakit? Apakah masih ada racun di tubuhmu? Kicul berkata kita akan pergi bersama ke gerbang langit dan ke langit. Kicul berkata ia telah membawa peninggalan Huata yang ketiga. Iumso hanya diam. Berbeda ketika ia begitu bersemangat ingin tahu semua peninggalan Huata. Sementara itu Suribang masih mencari keberadaan Iumso. Bibi Mandok khawatir Choyong akan kembali seperti hantu berlidah hitam jika Iumso tidak ditemukan. Ia mendapat ide bagaimana cara melacak keberadaan Kicul. Toko obat Yunggak selalu memberi obat-obatan untuk membuat obat Kicul. Jika mereka melacak ke seluruh toko obat, mereka mungkin bisa menemukan Kicul. Iumso membuka kotak yang dibawa Kicul. Ia mengeluarkan sebuah kotak yang mirip sebuah perekam atau kamera. Kicul mengamati reaksi Iumso. Tampaknya Iumso mengenali kotak itu karena ia menangis. Suribang berhasil melacak keberadaan Kicul dengan mengikuti anak buah Kicul yang membeli obat-obatan. Sayangnya mereka ketahuan dan rombongan Kicul berhasil melarikan diri sebelum mereka tertangkap. Kicul segera menyusul ke daerah itu untuk melanjutkan pencarian. Ratu dan Raja menunggu dengan rasa khawatir. Iunso dan Kicul berada dalam kereta. Iumso memberitahu Kicul sepertinya terbukanya gerbang langit berhubungan dengan badai matahari, tetapi ia tidak tahu bagaimana kaitan gerbang langit dengan tempat yang dituju. Berdasarkan pengalaman Choyong yang berhasil kembali ke tempat asalnya setelah menculik Iumso, maka bisa disimpulkan maka bisa kembali ke tempat semula asalkan mereka melalui gerbang itu pada waktu selama gerbang itu terbuka dan belum tertutup. Iumso berkata ini pertama kalinya Kicul akan melewati gerbang langit. Ia tidak tahu Kicul akan sampai di mana. Kicul tak peduli, ia akan terus mencari hal yang bisa mengisi kekosongan hatinya dan menyembuhkan penyakitnya. Ia yakin akan menemukannya. Iumso berkata ia akan mengantar Kicul ke sana, tapi ia minta dilepaskan. Kicul berkata Iumso akan melewati gerbang lagi itu bersamanya. Iumso ingin tinggal, tetapi Kicul tidak mau tahu. Mereka tiba di sebuah rumah makan sambil menyamar. Diam-diam Iumso mengambil sebuah arang. Choyong yang tiba di tempat yang sama, ia tidak menemukan Iumso. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya saat ia keluar dengan melihat tulisan di dinding. Choyong mengenali tulisan itu sebagai tulisan langit yang pernah ditunjukkan Iunso. Tulisan itu berkata, "Aku baik-baik saja." Choyong menghela napas panjang. Setidaknya ia berada di dalam jalur yang benar. Rombongan Kicul hendak melewati perbatasan. Mereka melihat tentara kerajaan memeriksa setiap orang yang lewat. Itu bukan masalah. Dengan sesegera Iumja menghabisi tentara tersebut. Kicul menyewa seluruh penginapan dan rombongannya. Choyong tiba di tempat
saat yang sama, Yunso menyadari kondisi Kicul yang buruk dan menawarkan diri untuk memeriksa nadinya. Tetapi Kicul tidak mau karena tidak percaya pada Yunso. Tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. Terjadi pertempuran antara Yumja dan Choyung. Kicul segera memerintahkan Yunso untuk pergi bersamanya. Yunso mengambil belati dari kakinya dan melukai tangan Kicul. Yunso melarikan diri, Kicul pun langsung mengejarnya. Saat terjadi pertarungan antara Yumja dan Choyung, diam-diam Yonggak mendekati Choyung dari belakang untuk melukainya. Choyung bisa merasakan gerakan Yonggak. Ia segera berbalik dengan memegangi tangan Yumja yang memegang pedang, dan pedang Yumja menusuk Yonggak. Yumja kaget telah menusuk temannya sendiri. Ia meraih meja untuk dijadikan tameng. Choyung menusuk meja tersebut kuat-kuat hingga menembus dan menusuk tubuh Yumja. Seketika itu pun ia tewas. Kicul yang tak bisa menemukan Yunso segera pergi. Choyung yang menemukan Yunso bertanya, apakah kau baik-baik saja? Yunso mengangguk dengan mata berkaca-kaca dan menggelengkan kepala ketika Choyung menanyakan apakah kau terluka. Malam itu mereka tidur di penginapan. Choyung berkata gerbang langit akan terbuka besok. Apakah Yunso akan baik-baik saja? Apakah Yunso tidak ingin berpamitan pada orang-orang di dunianya? Ia terus memandangi Yunso. Ia ingin terus mengingat walau ia tidak perlu melupakan Yunso karena Yunso akan pergi berada di sisinya. Yunso membelai wajah Choyung. Choyung menggenggam tangan Yunso dan menciumnya dengan lembut. Ia menyuruh Yunso tidur lalu membelai rambutnya. Kicul yang berlari ke gerbang langit yang sudah terbuka. Kicul segera berjalan hendak melewati gerbang tersebut. Tapi anehnya gerbang itu menolak Kicul, yang artinya Kicul tidak bisa melewatinya. Choyung dan Yunso berjalan ke arah yang sama. Mereka melihat Kicul berjalan bolak-balik sendirian. Mereka menghampiri Kicul. Kicul berkata gerbang langit telah terbuka. Yunso menyadari perhitungannya benar. Kicul bertanya bagaimana cara melewati gerbang tersebut. Yunso menjawab kau hanya tinggal melewatinya. Kicul yang marah berkata, sampai akhir kau masih menipuku. Bagaimana kau bisa begitu kejam saat aku begitu tertekan? Choyung yang menyuruh Yunso pergi. Kicul pun menghampiri Yunso dan bertanya, apakah hanya ada tanah ini di dunia ini? Apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Tidak ada yang lain. Kicul berlari ke arah Yunso. Choyung melempar pedangnya ke arah Kicul. Pedang itu menancap di punggung Kicul. Lalu Choyung menghampiri kedua tangan Kicul dan menyerangnya dengan tenaga dalam. Kicul berhasil memegang tangan Choyung dan menyalurkan energi dinginnya. Choyung yang berlutut, wajahnya mulai membeku. Lalu ia terkapar jatuh ke tanah. Yunso segera berlari ke arah dan memberi pertolongan pertama sambil menangis. Kicul pun terkapar di tanah, tetapi ia berhasil bangkit berdiri. Lalu ia menarik Yunso untuk pergi. Choyung hanya bisa memandangi kepergian mereka. Choyung berkata dalam hati, mengapa dia dari semua orang di dunia ini? Aku membuang waktu dengan memikirkan hal tak berguna seperti itu, ayah. Aku telah menemukannya. Apakah sekarang sudah terlambat? Ia teringat saat pertama kali melihat Yunso di langit dan seluruh kebersamaan mereka selama ini. Kicul menarik Yunso di gerbang langit. Yunso terus melawan. Akhirnya ia berhasil melarikan diri dan berlari menembus gerbang langit. Kicul hendak menyusulnya, tetapi lukanya terlalu parah. Gerbang itu menutup. Kicul terpana lalu menghembuskan napas dingin ke lahirnya. Yunso yang telah tiba di seberang gerbang berkata dalam hati, apakah ini adalah zamannya? Yunso tiba di rumah sakit tempatnya bekerja. Ternyata ia kembali ke zamannya. Beberapa wartawan dari Jepang menantinya untuk mewawancari Yunso mengenai penelitiannya. Yunso tak meladeni mereka, bahkan mengambil ransel dari seorang di antara mereka. Ia lalu masuk ke kantornya dan mulai memasukkan barang-barang. Salah satu alat perekam benda Hwata ketiga. Ia lalu membawa peralatan operasi benda Hwata ke-1 dan berbagai perlengkapan medis lainnya untuk menyelamatkan Choyung. Sementara itu perawat menelepon polisi untuk memberitahukan kedatangan Yunso. Selama ini Yunso dilaporkan hilang karena diculik, dan sekarang ia kembali dengan pakaian aneh dan bersikap aneh. Yunso membawa ranselnya kembali ke gerbang langit. Sebuah berita menyampaikan badai matahari segera mencapai puncaknya. Yunso berlari ke gerbang langit, namun ia tiba di tempat yang berbeda. Choyung tidak ada di sana. Ia terpisah darinya dan berada di dunia 100 tahun sebelum dunia tempat ia sekarat. Yunso kembali ke gerbang langit, tetapi gerbang itu telah tertutup. Maka Yunso pun tinggal di dunia dan menjalankan praktik pengobatan. Ia menuliskan hal-hal yang ia ingat ke dalam diarinya benda Hwata kedua. Sesekali ia melihat video dalam alat perekam miliknya. Dalam video tersebut ada video prosedur operasi plastik, juga video kedua orang tuanya. Yunso tersenyum melihat orang tuanya di dinding. Alat perekam tersebut merangkap sebagai proyektil
Mini. Dalam video itu, orang tuanya menanyakan keadaan Eumso dan segala pertanyaan lainnya. Eumso menjawab pertanyaan mereka seakan mereka berada di hadapannya, bahwa ia sudah sembuh dari flu-nya sejak lama sekali dan ia merindukan masakan ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia melambaikan tangan pada ayahnya. Ia berkata ayah tak menua sedikit pun. Rekaman itu pun terputus, ternyata baterainya habis. Eumso menyadari ia tidak akan pernah lagi melihat orang tuanya. Eumso menanti gerbang langit terbuka kembali. Seseorang berkata kalau keinginan yang tulus akan mendatangkan keajaiban dan hanya kenangan yang bisa membuat itu terjadi. Eumso yang sedang berdiam diri melihat lorong waktu terbuka dan Eumso berjalan untuk memasuki lorong waktu dan muncul di Goryeo. Hanya saja Eumso tidak tahu ini tahun berapa. Ia tiba di sebuah rumah makan dan mengenali seragam Wodachi yang dikenakan beberapa orang di sana. Ia bertanya pada salah seorang dari mereka mengapa tentara Goryeo ada di sana. Apakah tidak apa-apa mereka berada di daerah Yuan? Wodachi itu kemudian tertawa, bagaimana bisa, ini adalah wilayah Yuan. Raja kami telah mendapatkan kembali perbatasan Goryeo yang telah hilang. Eumso terkejut dan bertanya berarti perang dengan Yuan. Wodachi itu tertawa kembali sambil berucap kau ini dari mana saja. Eumso menanyakan gelar raja terdahulu. Wodachi tersebut menjawab kembali Raja Chungjeong, Pangeran Gyeongchang. Ia lalu bertanya kembali sudah berapa lama raja yang sekarang menduduki tahta. Wodachi tersebut menjawab sekitar 5 tahun. Eumso melihat para Wodachi yang duduk agak jauh dari tempat duduknya. Ia mengenali Deokman, lalu muncul Daeman dengan rambut lebih rapi dan diikat. Mereka terlihat bertambah tua. Eumso terharu melihat mereka. Ia lalu melihat Chong Seok menanyakan keberadaan jenderal mereka pada anak buahnya. Deokman menjawab jenderal pergi ke tempat yang sama, di tempat di mana pohon tersebut berada. Daeman mengusulkan untuk membawakan makanan pada jenderal. Ia akan tinggal 3-4 hari jika pergi ke pohon tersebut. Eumso kemudian pergi berlari ke tempat yang dimaksud, ke pohon yang dikunjungi Choyong dan terdapat banyak tumbuhan bunga kristan kuning. Semakin dekat Eumso ke pohon tersebut dan kelihatannya ada orang yang duduk di bawah pohon itu sambil memandangi langit. Orang tersebut adalah Jenderal Goryeo yang selalu duduk di situ menunggu seseorang. Jenderal tersebut mendengar langkah kaki seseorang dan ia pun menoleh. Eumso melihat Choyong 4 tahun lebih tua. Wajahnya sudah sedikit berkumis dan bertambah tua. Choyong berjalan ke arah Eumso lalu tersenyum, seolah berkata aku tahu kau pasti datang. Ia tidak melupakan Eumso. Eumso pun kemudian tersenyum. Keduanya hanya saling berpandangan dan tersenyum dengan mata berkaca-kaca tanpa mengatakan apapun, tapi pandangan mereka sudah banyak bicara. Itulah akhir dari drama Korea Fight. Anda juga dapat mendownload dan nonton Fight subtitle Indonesia di aplikasi Drakoid maupun web streaming drama online seperti Dramaku atau semacamnya. Walaupun drama Koreanya terbilang drama Korea lama, tetapi alur ceritanya bagus. Bagi Anda yang suka nonton drama historial, wajib menontonnya. Mereka berdua akhirnya bisa bersama meskipun harus berputar-putar, tetapi karena mereka percaya kalau mereka pasti bertemu lagi dengan berani mengambil resiko. Itulah mengapa judulnya Fight. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.